Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat. Saya ulang sedikit pelajaran yang sebelumnya. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qalat, beliau Ummi Salamah ini berkata, qultu ya Rasulullah, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Saya bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah. Apa yang beliau katakan? Inni mra'atun asyaddu sya'ra ra'si. Kata beliau, sesungguhnya saya ini adalah seorang wanita yang mengingkat rambut. Afa anku dukhuli ghuslil janabah. Kata beliau kan orang yang mengikat rambut kepada kepalanya sendiri. Adakah saya afa'anqudhu khulil janabah? Adakah saya ini mesti menguraikan atau melepas ketika hendak mandi junub? Wa fi riwayatin wal haidhah, dan di dalam riwayat yang lain haid. Jadi apakah perlu saya melepas ketika saya haid? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la, tidak perlu. Innama yakfiki an tahsi ala ra'siki thalatha hasayatin. Beliau mengatakan tidak perlu. Sebaliknya, itu semua sudah memadai bagimu hanya dengan menyiramkan air ke atas kepalamu. Berapa? Salasa hasayatin, sebanyak 3 kali siraman. Disiram sebanyak 3 kali. Kata hadis ini sudah mencukupi, tidak perlu membuka ikatan rambut. Ini sudah ya, dengan pembahasan kemarin ya. Baik, kita lanjut. Hadis ke 105. Wa an Aisyah, kalau tadi rawah Muslim, yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Muslim. Wa an Aisyah, dan dari Aisyah. Wa an Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, meridai Siti Aisyah. Qalat, Siti Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini sesungguhnya saya la ukhillu, tidak menghalalkan, saya tidak menghalalkan al-masjidah, ke masjid, lihaidhin, bagi orang yang haid, lihaidin, bagi orang yang haid, wala junubin, dan tidak pula bagi orang yang junub. Hadis ini membuktikan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya saya ini tidak menghalalkan bagi kalian yang haid ataupun yang junub untuk masuk ke dalam masjid. Rawahu, meriwayatkanhu kepada hadis Abu Dawud. Siapa Abu Dawud? Yang meriwayatkan hadis ini adalah Al-Imam Abu Dawud. Wasahahu, dan mensahihkanhu kepada hadis Ibnu Khuzaimah. Siapa Ibnu Khuzaimah? Catatan di kakinya nomor 4. Al-hadisu, adapun hadis ini Al-hadisu, adapun hadis ini dalilun, ialah suatu dalil, suatu bukti, suatu petunjuk, suatu dalil atau suatu bukti, suatu petunjuk ala annahu, bahwasanya ala annahu, bahwasanya perkara ini atau keadaan ini boleh. Kita langsung bahwasanya la yajusu tidak boleh, la yajusu tidak boleh lil haidi, bagi orang yang haid, wal junubi, dan orang yang junub, dukhulul masjid, apa masuk masjid. Jadi ini adalah bukti, dalil bahwa masuk masjid bagi orang yang haid dan orang junub adalah tidak boleh. Ini kalau kalian nanti keluar menjadi ustazah, kalau masuk masjid tidak boleh kalau mengacu kepada hadis ini, kalau dalam keadaan haid atau junub. Maka kalau lagi bersetubuh dengan suaminya, mandi dulu baru ngajar. Jangan berangkat ngajar tidak mandi junub. Buru-buru Ustaz, undangan dadakan, mandi dulu. Ya, perempuan kan sebentar mandinya 30 menit ya. Nah, kadang sejam ya mandinya perempuan. Ya. Biasanya kan cuci mukanya berlapis. Kalau mandi junubnya pakai bidayatul hidayah, marakhil ubudiyah. Bagaimana cara mandinya Ustaz kalau ustazah? Pakai yang paling komplit. Siram dulu rambutnya sebanyak 3 kali, kemudian bagian depan dulu sebanyak 3 kali, depan kanan, belakangnya sebanyak 3 kali, lengkap dengan doanya kan kalau di dalam bidayatul hidayah. Marakhil ubudiyah sarahnya ada kan di sini pagi Ustaz Badrut ya. Kemudian etika dalam mandi besar. Kemudian lanjut ke sebelah kiri bagian depan, disiram lagi 3 kali lagi, lengkap dengan doanya, belakangnya lagi sebelah kiri. Ini sekitar 30 menit, belum lagi pakai bedak siang malamnya, pagi sorenya. Sini nggak boleh ya? Nggak boleh perawatan di sini. Boleh? Khusus kelas 12? Oh, enggak dikira khusus kelas 12 yang boleh. Enggak, maksudnya karena kenapa tidak boleh? Bisa saja karena perawatan bagi anak yang kelas 12 atau muslimah, perawatannya adalah cukup dengan Al-Quran dan wudu. Masya Allah. Terus wajawazahu Ahmadu, wajawazahu, dan membolehkan hu dukhulil masjid, hu masuk masjid, wajawazahu, dan memperbolehkan hu kepada dukhulil masjid, masuk masjid, Ahmadu, siapa Imam Ahmad,
Ahmadu, siapa Imam Ahmad? Liman, bagi orang, tawaddu'a yang berwudu. Siapa man? Wajawazahu, dan memperbolehkan kepada dukhul al-masjid, masuk masjid. Ahmadu, siapa Imam Ahmad? Liman, bagi orang, tawaddu'a yang berwudu. Siapa man? Walil muhtaji, dan bagi orang yang membutuhkan, lidzalika, untuk masuk tersebut. Walil muhtaji, dan bagi orang, lidzalika, untuk dukhul al masjid, untuk masuk masjid itu. Jadi kalau Imam Ahmad memperbolehkan bagi orang yang melaksanakan wudu walaupun dalam keadaan janabah atau orang-orang yang membutuhkannya. Jadi kalau kita lihat di dalam makna hadis, masjid ini adalah rumahnya Allah. Kalau kita dilihat di dalam kitab Marakil Ubudiyah lagi, di dalam syarah Bidayatul Hidayah itu, masjid ini adalah rumahnya Allah. Tamu-tamunya itu adalah orang yang mengurusi, yang mengunjungi, ini adalah tamunya Allah. Karena ini adalah rumahnya Allah, mesti yang masuk harus dalam keadaan suci, harus dalam keadaan terhormat. Mesti rumahnya Allah ini dimuliakan, dipelihara daripada najis dan kotoran. Oleh karena itu syariat itu melarang wanita yang sedang berhaid duduk di dalam masjid. Duduk di dalam. Kenapa? Dikhawatirkan darahnya netes hingga masjid itu menjadi tercemar dan terkena oleh najis. Syariat juga melarang orang yang junub mendekati ataupun memasuki tempat sholat sebelum dia suci dari keadaan junubnya. Ya, selesai. Bentar. Lagian saya keluar pun saya masih nunggu juga di luar kadang. Kemudian wanita dan berjunub ini dilarang di dalam masjid, namun yang junub dibolehkan melintas menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, orang junub ini diperbolehkan melintas. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Landasannya apa? Landasannya adalah surah An-Nisa 43. Bunyinya, wala junuban illa abiri sabil. Wala junuban illa abiri sabil. Dan jangan pula menghampiri masjid sedangkan kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu sahaja. Kalau panjenengan hanya lewat, boleh. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa orang yang junub dan haid haram memasuki masjid. Kalau Imam siapa? Abu Hanifah. Beliau beranggapan orang yang junub dan haid ini berpendapat haram memasuki masjid meskipun hanya sekedar melewatinya saja. Kalau Imam Malik mengatakan bahwa orang junub tidak boleh melintas di dalam masjid secara mutlak. Imam siapa? Imam Malik melarang melintasi masjid secara mutlak bagi orang yang kecuali karena dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat, gempa kah? Ya. Gempa harus lewat dalam masjid, maka diperbolehkan menurut Imam Malik. Namun itu pun disyaratkan oleh Imam Malik hendaknya berwudu terlebih dahulu. Boleh memasuki masjid dengan syarat harus berwudu terlebih dahulu. Imam Malik ini berlandaskan pendapatnya dengan dalil hadis bab ini
yang mengatakan bahwa makna ini bersifat umum. Hadis yang kita kaji ini. Imam Abu Hanifah, saya walaupun tidak nyoret di depan, catat ya, saya tidak nulis apa-apa ke depan. Maksudnya buat kalian kalau kuliah takut ikut jurusan itu punya pemahaman. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa wanita haid dan nifas ada perbedaan ini antara haid, nifas, junub mulai tadi ya. Menurut Abu Hanifah mengatakan bahwa wanita haid dan nifas dilarang memasuki masjid, sama halnya dengan orang yang junub. Jadi Abu Hanifah melarang bagi wanita haid, bagi wanita nifas memasuki masjid, sama halnya dengan orang yang junub. Imam Malik mengatakan hal sama, namun beliau membolehkan keduanya memasuki masjid karena dalam keadaan darurat. Seperti jiwanya terancam atau harta bendanya dalam keadaan terancam, boleh masuk dalam keadaan darurat. Kalau Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan mereka boleh berlalu lewat masjid jika dapat menjamin yang masjid dilewati itu tidak tercemar oleh darah. Lam talwisahu itu kalau dalam fikih kan boleh ya. Yang penting ketika masuk masjid menurut Imam Syafi'i dia menjamin tidak takut darahnya berceceran. Nah, sekarang kan pakai head, orang head kan pakai apa? Pempes. Pakai pembalut. Pakai pempesnya bayi. Imam Syafi'i ini melarang mereka menetap di dalam masjid secara mutlak. Lewat boleh, tapi menetap tidak boleh. Tetapi Imam Ahmad membolehkan mereka tinggal di dalamnya apabila darahnya terhenti. Namun walaupun darahnya berhenti, Imam Ahmad pun mensyaratkan kalau mau melewati masjid hendaknya berwudu terlebih dahulu. Itu kalau dicatat semua hampir satu buku itu. Dah. Ada pertanyaan?